ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل
من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وذريتنا وصافينا وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمونا يرحم الرحمن ارحموا من في الأرض yarhamukum man fis sama. Sallallahu alaihi wasallam Rasulun Nabi Karim. Marilah kita ucapkan Al-Fatihah, kita naikkan Al-Fatihah, kita kirimkan Al-Fatihah kepada Imam Suyuti. Semoga Allah berikan berkah kita ilmu Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Karena arhamin nasi bisyabiyani wal iyad. Dulu Rasulullah SAW arhamin nasi menyayangi manusia bisyabiyan dengan anak-anak kecil wal iyali dan keluarganya alubatnya Nabi SAW. Dulu Rasulullah SAW menyayangi manusia. Adanya Nabi menyayangi manusia. Bisyabiyan anak-anak kecil wal iyali dan keluarganya Nabi, khusus alubatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Umar, itu tadi yang dibaca tadi, Ar-Rahimuna yarhamur Rahman. Ar-Rahimuna yarhamur Rahman. Orang yang mempunyai kasih sayang, Allah yang memberi kasih sayang akan menyayanginya, akan menyayangi mereka. Ar-Rahimuna, orang yang mempunyai kasih sayang, yarhamur Rahman. Fa inna ar-Rahman, Allah yang memberi kasih sayang akan menyayangi mereka. Yarhum akan menyayangi terhadap mereka. Ar-Rahmanu oleh Ar-Rahman. Maknanya apa? Orang yang mempunyai kasih sayang, Allah yang maha memberi kasih sayang yang akan menyayangi mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberi kasih sayang, yang menyayangi kita, insya Allah semua orang bisa menyayangi kita, karena yang memberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang memberi kasih sayang dan Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, menyayangi kita dimanapun hidup, tetap bahagia. Kalau kita diutus di tempat yang tandus, gersang sekalipun, tapi yang mengasih sayang Allah Subhanahu wa taala sudah menyayangi kita, kita tetap bahagia. Tempat yang tandus itu bisa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kesyukuran, karena yang Maha Ngasih sayang sudah menyayangi kita. Ulang hadis. Irhamu, sayangilah oleh kalian mampil ardi, apa saja yang di bumi. Yarhamukum mampis sama, penduduk langit akan menyayangi kita. Yarhamukum, menyayangi terhadap mereka, mampis sama oleh penduduk langit. Kita sayangi penduduk bumi, penduduk langit akan menyayangi mereka, menyayangi kita. Pentingnya apa? Makna kasih sayang. Sayang itu sama lain. Bagaimana cerita ini ceritakan tentang Sayyidina Umar. Saya menceritakan tentang burung pipit. Maka dia buat sebuah kitab namanya Al-Usfuriyah, burung pipit. Kitabnya judulnya Al-Usfuriyah.
Hadis yang pertamanya ya di sini. Irhamu apa tadi? Rahimu yakumur rahman. Cerita tentang burung pipit. Yang mana Sayyidina Umar berjalan Mekah Madinah saya lupa. Beliau ketemu seorang anak yang memegang burung pipit, nangkap burung pipit. Sayyidina Umar kasihan melihatnya, lalu dibayar oleh Sayyidina Umar, dibeli burung pipit tersebut. Setelah dibeli oleh Sayyidina Umar, dilepaskan. Singkat cerita, Sayyidina Umar ini meninggal dunia. Dalam cerita, lalu orang mengantari jenazahnya Sayyidina Umar ke dalam lohat. Lama kemudian orang bermimpi dengan Sayyidina Umar. Orang-orang bermimpi dengan Sayyidina Umar. Di dalam mimpinya, orang ini bertanya kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, apakah kau bahagia di sana? Apakah kau bahagia dengan keadilanmu? Apakah kau bahagia dengan keadilanmu?" Kata Sayyidina Umar, "Ketika engkau telah memasukkanku ke kubur, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar Nakir. Aku terkejut." Dalam cerita itu terkejut. Akan tetapi malaikat itu mau nanya aku, ada suara dan tanya dia. Karena Sayyidina Umar itu mempunyai kasih sayang. Dia telah membebaskan burung pipit. Itu cerita singkat. Ini maknanya apa? Kasih sayang. Dan cerita lain lagi masih ubah kasih sayang, tetapi masuk kepada kedermawanan. As-sahi qaribun minallah. Orang yang berdermawan itu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minal makhluk, dekat dengan makhluk Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Ini ada sebuah cerita lagi. Cerita juga. Cerita tentang Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak ini pergi haji Mekah. Bermimpi. Mimpinya ini Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah Mubarak, kalau engkau nanti pulang haji, pergilah ke kota Irak, carilah namanya orang yang bernama Al-Majusi, Bahram Al-Majusi, orang yang penyembah api. Sampaikanlah pesanku kepadanya, sampaikanlah pesanku kepadanya, bahwa engkau dicari ditanyakan oleh Nabi. Sampaikanlah salamku kepadanya. Nah itu. Salam Nabi itu sampaikan kepada Bahram Al-Majusi. Bahram Al-Majusi. Selesai. Nah, ini dari setan mimpinya nih, kata saya Abdullah Mubarak. Tidur lagi, mimpi lagi. Tidur lagi, mimpi lagi. Baru yakin. Selesai haji, Abdullah Mubarak cari orang itu di Irak. Datang ke rumahnya, tanya rumah orang, datang ke rumahnya. Keluarlah orang tua. Ditanya pertama, apa agamamu? Agama saya Majusi. Agama saya Majusi. Masa Nabi berkata salam kepada orang Majusi? Ragu lagi. Apa yang kau perbuat di dalam hidupmu? Saya dulu
pedagang, tapi aku meningkatkan perdaganganku dengan harga yang lebih tinggi. Baiklah. Dia orang dagangnya agak rendah harganya, dia tinggi harganya. Enggak baik kan? Lalu dia katakan, dulu saya punya anak saya banyak, cantik-cantik. Tapi nggak ada, menurut saya, nggak ada orang yang cocok untuk saya jodohkan dengan anak saya. Akhirnya saya nikahkan sendiri. Baiklah, nggak baik juga. Ayo kata Abdullah bin Mubarak, nggak ada, nggak baik, nggak bagus. Apalagi ceritamu, kehidupanmu. Sudah saya nikahi anak itu, seundang orang-orang satu kampung, pesta khamar, nggak baik kan? Mana kebaikannya nih orang? Lama-lama cerita, saya dulu datanglah ke rumah saya orang tua. Orang tua ini membawa lampu mana? Lampu cokok, lampu minyak. Agak minyak tanah, tulisannya apa? Sepi kan? Nah, lampu itu, lentera. Kalau di Arab itu minyaknya zaitun. Lentera, ya. Datang ibu-ibu ini ke rumahnya Bahram al-Majusi. Datang minta api. Sudah tidak lama kemudian datang lagi bawa lampu itu, mati apinya atau dimatikan atau datang minta api sampai 3 kali. Curiga baru Majusi, dia jangan orang mau curi. Akhirnya dia datang ke rumah perempuan tersebut. Dia lihat percakapan antara ibu tadi sama anaknya. Kata ibunya, malulah kita. Malu kita mau minta kepada orang Majusi, malu kita kepada Allah, masa minta kepada orang menyembah api. Ceritanya, si anak dan si ibu ini kelaparan, ada makan, ujungnya itu tadi cara. Kalau kita minta nggak enak. Orang dulu orang-orang takwa itu kalau minta sama orang yang nggak beriman nggak mau, malu. Masa mau minta orang yang nggak beriman? Terdengarlah oleh Bahram Majusi ini. Dia terdengar, diambilnya nampak makanan, dibawanya. Kata Abdullah bin Mubarak, ini amalan yang membuat Nabi SAW menambahkan salamku kepadamu. Akhirnya tahu deh, terkejut ya Rasulullah menyampaikan salam. Akhirnya baca syahadat. Ini hikmahnya saja. Hikmahnya, orang yang mempunyai kasih sayang, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kasih sayang kepada mereka. Orang yang punya kasih sayang, Allah pasti berikan kasih sayang kepada mereka. Kalau ada orang sedekah belum sholat, biarkan aja mereka sedekah. Jangan tuh bilang, oh awalnya di hari kiamat sholat. Memang ada gitu. Baik sholatnya, baik amal ibadahnya. Buruk sholatnya, buruk, tidak terima amal ibadah, rusak amal ibadahnya. Memang ada yang segitu. Akan tetapi orang yang dermawan itu nanti gampang, mudah Allah memberikan hidayah. Teruskan saja. Ada orang sedekah, dia nggak sholat, nggak apa, teruskan saja. Saya cuma kasih sedekah, ini orang itu pelit, rusak orang negara kita, ya kan? Biarkan saja. Otomatis orang itu belum bermanfaat untuk dirinya, tapi sudah bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya belum bermanfaat untuk dirinya, belum dapat pahala untuk dirinya,
belum bisa menyelamatkan dirinya dari neraka Allah, tapi dia sudah menyelamatkan orang lain. Karena manfaat sedekah itu tetap ada. Orang ria sedekahnya tetap ada manfaat, tapi ria itu pahalanya belum dapat orang yang bersedekah. Gitu. Ada lagi cerita tentang seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah. Rasulullah tanya, apa dosa-dosa yang kamu lakukan? Ya Rasul, saya itu malu menceritakan dosa-dosa saya. Dia malu menceritakan dosa saya. Rasul marah. Bagaimana kamu malu menceritakan dosa-dosa kamu kepada saya, sedangkan kamu tidak pernah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Usir nanti orangnya. Diusir. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa engkau usir orang? Orang itu sudah diampuni dosanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, kenapa diampuni dosanya Allah Subhanahu Wa Taala? Di dalam kitab Al-Qur'an itu. Kenapa dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena orang itu sebelum sampai ke sini tadi, dia ketemu anak kecil yang sedang menangis. Anak-anak kecil sedang menangis. Bismillah. Anak kecil yang sedang menangis. Lalu diberikanlah makanan kepada anak kecil tersebut. Lalu anak kecil tersebut berhenti menangis. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa. Itu cerita tentang hadisnya, Allah alam. Masalah apa? Masalah kesahihan hadisnya. Tapi itu adalah hikmahnya saja. Hikmahnya kasih sayang. Begitu juga kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah. Mana Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW diberi hadiah susu. Lalu disuruh Sayyidina Abu Hurairah membagikan susu tersebut. Ya. Setelah itu baru Sayyidina Abu Hurairah meminum susu. Apakah Rasulullah langsung minum? Tidak. Tapi Rasulullah langsung memberikan contoh, malah mensuruh para sahabat untuk minum susu. Berarti mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Itu juga pada orang Khandaq. Tadi itu dua, saya ambil cerita. Berkahnya Rasulullah SAW susu tadi, susu sedikit, tak banyak sekali, tapi bisa meminumkan banyak orang. Dan itu juga pada orang Khandaq. Cerita seorang para sahabat, nama sahabat jamu Nabi Ja'far. Para sahabat ini menjamu Nabi, membikinkan kari daging kambing, anak kambing kecil. Nanti temukan Rasulullah, ya kata si istri kepada sahabat laki-laki, pada istri, bilang aja sama Rasulullah, undang ada berapa orang itu, undang ada berapa orang. Kata tapi Rasulullah SAW mempunyai kasih sayang, diundang semua oleh Nabi. Kagetlah yang tuan rumah, kenapa semua? Tak cukup nih, Nabi yang undang. Kata perempuan tadi, kalau Rasulullah SAW yang undang, cukup itu. Walaupun makanannya dikit, Nabi yang undang cukup, yakin ya, cukup. Kata Rasulullah SAW, jangan turunkan makanan itu dari tempatnya makanan, biar Nabi yang membagikan dari tungku dan diturunkan, bagikan Nabi, bagikan lagi sampai pasukan Khandaq tadi, balik tadi udah kenyang semua.
bahwa sisa harus bagikan ke yang lain. Padahal itu aslinya apa? Tidak cukup harusnya. Tapi itu namanya mukjizat Rasulullah SAW. Berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua adalah di situ adalah kasih sayang. Kasih sayangnya Rasulullah SAW. Kalau lapar sama lapar, kenyang sama kenyang. Kalau awak di pondok dikasih makanan tak cukup untuk semua orang, simpanlah, kan berang. Itu maknanya kasih sayang Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kasih sayang kepada kita. Karena asara imanihi la musarrifil qulub. Ada dulu Nabi SAW memperbanyak imanihi. Kalau saya cari itu yaminan sumpah dalam apa maknanya itu imanihi, sumpah kan? Karena asara imanihi, dulu Nabi SAW memperbanyak imanihi sumpah. La musarrifal qulub, dan tidak ada yang sumpah wa musarrifal qulub, dan membolak-balikkan hati. Tidak ada pekerjaan perkataan yang bisa membolak-balikkan hati. Nanti ada hadis membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena asaru du'aihi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa qila lahu fi dzalik qala innahu laysa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah wa man sa'a aqama wa man sa'a asawa. Dulu Nabi SAW memperbanyak doanya Nabi. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, hai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa membolak-balikkan hati? Allah. Sabit qalbi, tetapkanlah olehmu, kokohkanlah olehmu, sama. Tetapkanlah olehmu, kokohkan olehmu qalbi, hatiku, ala dinika, ke atas agamamu. Fakila, kemudian berkata Nabi SAW kepada para sahabat dalam demikian itu. Qala innahu laysa adamiyun, sungguhnya tidak ada olehnya anak Adam illa wa qalbuhu, kecuali hatinya anak Adam baina usbu'aini, di antara dua genggaman min asabi'illah, dari genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Di dasarnya jari, tapi kita tidak boleh menghentikan jari. Faman syaa aqama, siapa saya yang dikehendaki aqama, tinggi derajatnya. Wa man syaa asawa, siapa saja yang mengkehendaki dia menyimpang, maka menyimpang. Maknanya hati kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun tidak bisa merusak, tidak bisa merubah hati kita. Kita sendiri tidak bisa merubah hati kita. Orang tua, orang lain, siapa saja tidak bisa merubah hati kita. Yang merubah hati kita siapa? Allah. Di mana hati? Makanya kita berdoa biar hati kita itu tidak berubah. Kita berdoa kepada Allah dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Aizat yang membolakkan hati, tetapkan hatiku ke atas agamamu. Ini betul. Tetapkan hati kita kepada agama. Apalagi zaman sekarang. Dan sekarang itu aneh, sebut aneh. Masa ada ulama murtad? Bayangkan. Ada ulama murtad zaman sekarang. Ulama jadi pendeta ada zaman sekarang. Maka kita berdoa, selalu berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ini. Fahamkanlah orang yang tahu agama, tafsirnya, hadisnya. Kalaulah hati ini dibalikkan oleh Allah menjadi kufur, ya kufur. Hati ini kalau dibalikkan Allah menjadi menyimpang, ya menyimpang. Nah, ini hati-hati. Makanya di sini punya ilmu agama pun kita, tinggi pun derajat kita, dan pernah merasa
gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala merubahnya, menjatuhkan orang dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bagi Allah Subhanahu wa taala gampang. Tapi selalulah memperbaiki diri. Selalu ditanamkan dalam diri kita adalah rojaun wal khaufun. Ada rasa harap dan ada rasa takut. Rasa harap kita dimasukkan ke surga oleh Allah, rasa takut kita kalau dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Takut nggak masuk neraka? Takut. Maka kita harap, menangis kepada Allah. Walaupun ibadahnya udah banyak, merasa ya Allah takut tak diterima. Takut tak diterima. Jangan bangga, takut. Masya Allah, Sayyidina Abu Hurairah saja, Sayyidina Abu Bakar dikatakan, wahai burung indah dan kau burung, engkau tak disiksa. Siapa yang mengatakan begitu? Sayyidina Abu Bakar. Kelasnya Sayyidina Abu Bakar, orang yang pertama di kalangan sahabat, di kalangan manusia biasa yang masuk surga, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dia mengeluarkan kata-kata, alangkah indahnya engkau burung, engkau terbang, indah engkau terbang, nanti engkau belum mati tidak disiksa. Siapa perkataan siapa itu? Sayyidina Abu Bakar. Sedang sekelasnya Sayyidina Abu Bakar saja, dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dijamin surga. Dia bilang burung indah nggak diazab, burung indah nggak ditanya apa umurmu digunakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Burung nggak ditanya kan? Tapi kalau kita ditanya, kita ditanya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemana umurmu kau dipergunakan. Banyak bertanya. Kalau kau menjadi pemimpin amanah enggak? Kalau kau menjadi santri amanah enggak sama orang tuanya? Ditanya. Amanah waktu. Ya. Penipu enggak? Jujur enggak? Ditanya nanti. Itu adalah rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena asal du'ai yaum Arafah. Dulu Nabi SAW aksaru memperbanyak doa pada hari Arafah. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Wahdahu esanya Allah, wahdahu esanya Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu. Lahu baginya Allah, lahu baginya Allah al-mulku yang merajai. Walahu dan baginya Allah alhamdu segala puji. Ini khabar muqaddam. Kita dalam khabar muqaddam. Biyadihi, dengan kekuasaannya Allah al-khairu, kebaikan. Wa huwa adapun dianya Allah ala kulli syai'in qadir, ke atas setiap sesuatu yang maha kuasa. Nah, tentang iman ini. Perbanyaklah doa pada hari Yaumul Arafah, itu la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dimanapun kita hidup, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa pasti menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti menunjukkan perlindungan di dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita setiap saat dan setiap keadaan selalu digoda oleh syaitan. Tidak lepas kita, makanya berdoa terus. Masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar. Allah SAW memperbanyak perkara
yasumu Isnin, puasa pada hari Isnin, wal Khamis dan hari Khamis. Qila lahu, kata para sahabat kepada Nabi, faqala a'malu tu'radu, amal diperbuat kulla Isnin, setiap hari Isnin dan Khamis. Fa yughfaru likulli muslimin, maka diampuni setiap orang muslim, illal mutahajirin itu orang yang memutuskan silaturahmi. Illal mutahajirin, orang yang memutuskan silaturahmi. Fa yaqulu, kemudian dia berkata, akhiruha, akhirkanlah keduanya. Nah, di sini fa yaqulullahu al malaika, Allah ya, Allah Subhanahu wa taala